Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala qur'ana basyiran wa nadhira hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana yata'ta' falahu ajran. Shadaqallahu al-azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin muslimin wal muslimat, jamaah sedang salat tarawih Masjid Darul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di malam ke-17. Saya yakin malam pertama, malam kedua, malam ketiga jamaahnya penuh dan banyak. Amin. Alhamdulillah, di malam ke-17 ada kemajuan. Makin maju maksudnya. Malam hari ini merupakan malam yang spesial bagi Masjid Darul Ummah karena ini kali pertamanya ada tabligh dan tausiah selama masjid ini dibangun. Mudah-mudahan tahun depan jamaah laki-lakinya sudah bisa membadati masjid yang bawah dan jamaah perempuannya bisa memenuhi tak yang di atas. Amin. Jadi sudah jadi. Yang perlu diperhatikan ketika ngurus masjid cuma satu, adalah kejujuran dan keikhlasan. Karena kalau kata almarhum Zain bin MZ itu, kalau lu mau nyari duit, jangan di masjid. Masjid itu bukan buat nyari duit, tapi buang duit. Kadang-kadang pengurus ngakalin, cari-cari ayat, boleh nih kayaknya nih dibuat buat kita gereja kita. Nakal. Udah pokoknya kalau buat masjid ikhlas aja. Siapa yang balas? Allah Subhanahu. Udah gitu aja. Insya Allah berkahnya ada. Banyak orang-orang tua dulu kita, mereka nggak digaji sama masjid. Mereka nggak ada apa-apanya pokoknya dari masjid. Nggak pernah dikasih ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkahin aja itu hidup. Allah berikan kemudahan aja itu hidup. Karena apa? Ikhlas. Nah, terus yang kedua, kita membangun masjid salah satunya adalah sebagai sentral. Nih. Kenapa? Karena zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, masjid benar-benar jadi sentral. Tempat ngumpul ya iya, tempat kongko-kongko ya iya, tempat nyari ilmu ya iya. Bahkan semua aduan pada saat itu pasti larinya ke masjid. Dan hebatnya, sejauh-jauhnya orang itu kepada Allah, maka ketika dia kena musibah, pasti kalimat atau kata yang pertama kali keluar dari lidahnya atau mulutnya adalah kalimat Allah. Dan tempat yang mereka rasa aman ketika terjadi musibah yang begitu besar adalah masjid. Misalnya nih, ada nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tukang mabuk juga sama, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Ada gempa. Kira-kira tempat apa yang pertama kali ditunjuk? Masjid. Kalimat yang pertama kali keluar Allah. Kenapa? Karena aman wa amina. Mereka rasanya aman. Maksudnya jauh-jauh deh. Itu puasa siang-siang panas bukan? Datang ke masjid. 5 menit, 10 menit, muar banget ya. Karena mereka rasa apa? Aman, terjam. Itulah rumah Allah. Nah, maka dari itu
kita manfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk syiar dan dakwah. Siapa yang balas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini kan jadi medan pendidikan buat kita. Anak-anak semuanya kita ajarin ke masjid. Kadang-kadang ada aki-aki atau bapak-bapak, anaknya disuruh ke masjid, tapi dia nggak ke masjid. Nah ini yang luar biasa nih. Ada yang begitu. Anak-anak suruh datang ke masjid, bapaknya tuntun. Kalau orang Betawi itu istilahnya itu disangil. Disangil diapain? Pantat anak ditaruh di tangannya tuh, digendong gitu, tapi disangil. Dibawa ke masjid diajarin. Ustaz tadi pada bercanda, dilajarinya ke sono merah, biarin. Jangan disuruh pulang, jangan diomelin. Berapa lama dia bakal bercanda di masjid? 5 menit? 10 menit? Kali gitu habis setengah jam? Enggak. Sebentar mereka bercandanya di masjid. Entar dia udah gede dikit, malu buat bercanda. Gak banyak kita kalau lagi berantem bini kita lagi ngoceh aja. Kalau kita samutin atau kita sautin, makin jadi gak bini kita. Ya jadi, gimana itu dicapain bini. Begitu juga. Pokoknya anak-anak kalau kata Imam Ghazali nanti akan datang satu akhir zaman. Nanti akan datang satu masa di mana anak-anak udah gak ada yang ke masjid. Mereka udah gak mau ke masjid. Kenapa? Karena gak diajar sama bapak mamanya. Kalau udah begitu, tanda-tandanya bakal datang hari kiamat. Makanya pokoknya kalau anak kecil, ayo akul. Syukur-syukur nanti DKM membuat satu program untuk belajar mengaji bersama. Panggil guru dari luar. Bayaran, ya pakai gratis mulu. Bayaran gratis beda cara didiknya, Pak. Ya, karena kita lihat sekolah yang high school itu kalau bayaran gede pasti keluar apa top dah. Kalau gratisan biasanya begitu. Ya namanya ikhlas namanya juga. Bayaran. Itu yang mesti kita tanamkan di awal. Bikin program dari awal sampai akhir 1 tahun. Semuanya kita bikin program. Laporin setiap hari. Kalau udah ada kejujuran, di situ ada kemanfaatan. Kalau udah ada kemanfaatan, muncul yang namanya berkah. Nah, balik lagi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 menit lagi. Saya pengen ringkas begini. Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, semua sahabat-sahabatnya hanya menghafal. Sebagian ada yang disuruh untuk menulis di atas pelepah kurma, di bebatuan, atau di tempat atau media manapun yang mereka bisa tulis. Tidak ada satu jam'un Al-Quran seperti yang kita baca pada hari ini. Maka setelah Rasulullah wafat, digantilah estafet kepemimpinan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Awalnya itu ada beberapa ganjalan atau cobaan yang dialami Abu Bakar Siddiq. Bagaimana tidak? Yang dahulunya mereka pada beriman kepada Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah banyak orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab, yang dia itu mengikrarkan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kalau kita runtut ceritanya tuh yang akhirnya nanti membunuh Musailamah al-Kadzdzab adalah bernama Wahsy. Yang Wahsy ini menyesal karena pernah membunuh paman yang disayang oleh Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu satu. Ada lagi ganjaran yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa itu? Yaitu terbunuhnya beberapa para penghafal Al-Quran. Yang diriwayatkan ada 70 penghafal Al-Quran. Ada riwayat yang lain dikatakan ada sekitar 500 dalam tahun itu yang wafat. Dikatakan dalam kitab Syahad As-Subuni radhiyallahu anhu At-Tibyan. Maka atas dasar inilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, saya melihat ini sudah mulai gak beres. Saya melihat ini hafal Al-Quran banyak yang wafat dan terbunuh di medan peperangan. Kita harus membuat mahakarya yang luar biasa. Apa itu? Kata Abu Bakar Siddiq, kita harus kumpulin Quran. Kita harus kumpulin Quran jadi satu.
Oh, Abu Bakar Siddiq langsung nolak. Apa katanya? Nih, kalimatnya begini. Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Gimana kita berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sekali lagi saya tekan ini. Gimana kita berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bid'ah apa namanya? Bid'ah. Kenapa? Rasulullah nggak bikin. Kenapa mau dibikin? Nggak mau. Sampai sekali, dua kali, tiga kali, hatta syaraha sadri. Akhirnya Allah membuka hati saya. Akhirnya saya mau mengikuti saran. Kenapa? Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Kalau nggak dikumpulin berceceran, mulai itu. Siapa yang tunjuk? Maka keluarlah nama satu orang, yaitu bernama Zaid bin Thabit. Yang Zaid bin Thabit ini akhirnya disuruh oleh Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Waktu satu kumpulin. Yang ini hikmahnya ada. Bukan berarti sahabat nggak bisa nulis, tapi harus ada originalitas yang benar-benar ditulis ketika Rasulullah masih hidup. Maka dikumpulin satu sampai satu jadi Al-Quranul Karim. Udah ada titiknya? Belum. Udah ada harokatnya? Belum. Kalau kita lihat ke Turki, kalau saya doain nanti berangkat umroh ke Turki sekalian, kita tuh ada tuh di Museum Topkapı itu ada tuh lembaran-lembaran yang masih original tulisan. Ini cuma lurus, belok, lurus, belok, lurus, belok. Kita nih orang awam, jangan yang baca. Kalau kita kan jangan kita gundul, kita gondrong, kita bingung bacanya, iya. Bingung kita bacanya. Dan itu masih pertama kali dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq bersama Zaid bin Thabit dan para sahabat-sahabat yang lain. Maka setelah terkumpul semuanya, disimpanlah oleh Abu Bakar Siddiq. Wafat Abu Bakar Siddiq digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat disimpan oleh anaknya yang bernama Hafsah binti Umar, yang tak lain tak bukan adalah istri Rasulullah SAW. Jadi gampang gini, Pak. 4 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu Khalifah Rasyidin. Gampang ingatnya begini: Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. 2 pertama adalah mertua Rasulullah, 2 kedua adalah menantu Rasulullah. Udah gampang gitu. 2 pertama mertua Rasulullah, 2 kedua menantu Rasulullah. Digantikanlah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat oleh Utsman bin Affan. Di sini mulai terjadi beberapa perpecahan. Di sini mulai terjadi beberapa pertikaian. Kenapa? Karena di zaman Sayyidina Utsman bin Affan muncul tuh dari Yaman, dari Baghdad, area Timur Tengah semuanya saling menunjukkan bahwa kami yang paling benar metode bacaannya. Yang orang Baghdad bacanya begini, yang orang Syria bacanya begini, seterusnya. Sehingga akhirnya sampai kepada Utsman bin Affan. Bahkan kalimatnya bukan apa yang main. Mereka tuh kafir dan bacanya cara kayak gitu. Mereka tuh sesat. Luar biasa bergejolak pada saat. Hingga akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan para sahabat-sahabat yang lainnya untuk membukukan Al-Quran beserta tata cara bacanya, yang kita sebut dengan sekarang Mushaf Utsmani. Selesai itu pertikaiannya. Makanya sebagian Jazirah Arab banyak cara-cara baca yang kita mungkin di telinga kita tuh agak nggak umum dibaca. Wadduha wallaili idza sajad dan seterusnya. Yang artinya pada hari ini kita syukuri. Kalau saat ini belum dikumpulkan itu Al-Quran, gimana kita baca Al-Quran sekarang? Bagaimana caranya kita baca Al-Quran? Luar biasa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, manfaatnya banyak. Dan hikmah yang kita bisa ambil
dari Al-Quran yang sekarang sudah dibukukan, tinggal kita baca. Makanya nanti syukur-syukur bapak-bapaknya pada mau belajar baca juga. Syukur-syukur. Ada ustaz yang bisa ngajarin, ajarin. Baca banget. Rasulullah bilang, "Man qara'al Qur'ana yata'ta falahu ajrani." Siapa orang yang membaca Quran yata'ta, baca-baca, baca-baca, maka malah dia dapat 2 pahala. Pahala baca Quran dan pahala mau membaca Al-Quran dengan cara yang dia belum bisa. Artinya setelah itu belajar, pasti Allah akan berikan kemudahan. Makanya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga imam di sini yang mana tua-tua dulu, ganti yang muda. Ya, Bayu suruh baca. Oke, Pak Ustaz, si Bayu belum bisa imam jahar, imam saya, imam guru masak. Ajarin dulu. Imam saya dulu ajarin. Imam saya enggak apa-apa. Anak-anak juga ajarin azan. Kenapa azan? Ajarin. Azan kok mandi. Nanti terciptalah bibit-bibit. Oh, dia suaranya bagus. Subhanallah. Begitulah cara mengkader yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu terakhir yang ingin saya sampaikan tentang miracle of Al-Quran. Banyak rahasia-rahasia kita kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kalau kita surah ini kita baca biasanya kalau dari 15 ke atas, pas lagi kunut. Surah Al-Qadr yang kita biasa hafal dengan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu semuanya berjumlah 30 kata. Lihat, Rasulullah SAW bilang begini. Nanti kalau sudah masuk 10 terakhir, maka semangatnya ditambahin. Maka Rasulullah syadda mi'zarahu, ngencengin ikat pinggang. Buat apa? Buat mengantisipasi akan ada tamu agung yang datang kepada Rasul, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dirincikan lagi tuh sama Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu datangnya 10 malam terakhir. Lebih dikerucutin lagi bahwasanya 10 malam terakhir itu ada yang namanya ganjil. Cari di ganjil. Maka para ulama berikhtiar dengan tata cara mereka, dengan metode mereka, dengan ijtihad mereka, agar apa? Agar mereka menemukan di mana letak yang paling pas untuk malam Lailatul Qadar. Sahabat Abdullah bin Abbas yang paling tahu, yang memang beliau dijuluki oleh sahabat-sahabat yang lain yang mutarajimul Quran, yang paling paham banget dengan Al-Quran, itu menafsirkan bahwa di dalam surah Al-Qadr kalimat Lailatul Qadr Allah ulang sebanyak 3 kali. Yuk kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul, 1 kali. Wa ma adraka ma lailatul, 2 kali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidak ada 3 kata ini kita temukan dalam surah yang lain ataupun setelah bacaan ini. 3 ini ternyata dalam 1 kalimat itu ada berjumlah 9 huruf. Lailatul Qadr, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9. Ada berapa kali tadi penyebutan Lailatul Qadr? 3 kali. 9 ditambah 9 ditambah 9 berjumlah 27. Maka Abdullah bin Abbas itu menafsirkan bahwa nanti malam Lailatul Qadar datangnya tanggal 20 Ramadan. Apakah sampai di situ? Enggak. Kalau kita urutin lagi, jumlah kata di dalam surah Al-Qadr itu ada 30 kata. Ternyata kalau kata yang ke-27 itu adalah kalimat hiya. Kita potong misalnya salamun hiya hatta matla'il fajar. Hiya. Yang hiya ini dalam kamus bahasa Arab berarti dia itu menunjuknya kepada Lailatul Qadar. Dan kata hiya datang dan tepat pada posisi 27. Dan itu baru sedikit daripada rahasia Quran. Dan masih banyak rahasia-rahasia Quran yang lainnya kita belum. Makanya tafsir itu keluar lagi. Kenapa? Nggak bakal habis untuk menafsirkan Al-Quran. Ilmunya Allah.
Ada berapa juz di dalam Al-Quran? 30 juz. Kalau 31 dipertanyakan dia. Berarti alirannya beda, atau aliran musaddiq atau musaddiq gitu. Ada berapa surah? 114. Ada berapa jumlah ayat? Di dalam riwayat yang kita sering baca, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama ijaz, ulama yang ilmunya diakui seluruh dunia, dari Indonesia, Banten, itu menjumlahkan ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Ternyata kalau kita jumlahin, kan gampang tuh jumlahin, surah ini jumlahin. Ternyata jumlahnya beda, 6.236 ayat. Marginnya jauh banget. Ternyata sisanya itu ada lagi tafsirnya. Wah, pokoknya luar biasa kalau kita baca tafsir Al-Quran. Makanya mudah-mudahan nanti setelah Ramadan akan ada majlis ilmu yang bisa memberikan bahasan-bahasan untuk kita, karena kita semua haus ilmu. Jangan kan bapak-bapak, saya aja pengen gini hari masih ngaji, masih terus ngaji. Kenapa? Ilmu yang bakal bikin terang kuburan kita, ilmu yang bakal menerangi kegelapan ketika kita mengalami susah, yang nanti itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan jannah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya pesan, cari teman terbaik itu adalah di masjid. Cari sahabat yang paling care dan paling sejati itu adalah di masjid. Maka berkawan dengan orang masjid. Saya kasih contoh begini. Bapak bisa berjamaah di masjid, ya. Subuh, maghrib, isya, jamaah. Habis sholat, biasanya kongkong-kongkong di depan. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak berjamaah. Kira-kira ada yang nanyain nggak? Nanyain nggak? Oh, siapa yang ada itu? Nggak berjamaah. Kenapa? Jangan-jangan sakit lagi. Datang ke rumahnya mereka datang. Kenapa sakit? Ya doain. Nah, kalau habis sholat, baca Fatihah yuk, si Anu. Si Anu lagi orang sehat nih, mudah-mudahan Allah dikasih kesehatan, bla bla. Luar biasa, hebat, keren nggak? Banget. Teman gitu. Nggak ada tuh ceritanya misalnya orang lagi main judi gitu ya, berempat misalnya, mainnya berempat, satu sakit. Ini yang bertiga mau ngomong gini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung kawan kita sakit, maka permainan ini agak terganti. Maka dari itu, sama-sama kita baca Al-Fatihah buat saudara kita yang dalam pergaulan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya hingga beliau bisa bermain kembali bersama kita. Salah, bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.